Cerita ini tuh kejadiannya di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan sama Jawa Tengah. Dan kejadiannya tuh baru-baru ini. Bahkan dari yang ngasih cerita ini ke gue, kasusnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Jadi ada seorang janda namanya Rini. Hidupnya dia ini susah, miskin banget. Dan dia ini umurnya hampir 40 tahun, punya 3 orang anak. Setelah itu Rini ini nikah lagi sama seorang dukun namanya Jagat. Jagat dan Rini ini hidupnya benar-benar susah, miskin banget. Sampai saudara-saudaranya mereka tuh kalau punya acara keluarga nggak pernah ngajak Jagat dan Rini. Karena? Ya mereka tuh dianggap miskin banget sampai ya didiskriminasi gitu loh, Moy. Oh, dikucilin. Dikucilin. Oh. Nah, karena hidup susah inilah Jagat minta tolong sama seorang temannya yang dukun juga, namanya Herman, buat ngelakuin pesugihan. Ya udah pasti biar dapat duit banyak gitu kan. Jagat dan Herman ini satu guru, ya guru ilmu gaib itulah. Mungkin lo berdua nanya, kenapa kok nggak Jagat aja gitu yang ngelakuin pesugihan sendiri? Kenapa harus minta Herman gitu kan? Iya. Karena Jagat ini bukan dukun yang mempelajari ilmu pesugihan. Jagat ini tuh dia kayak penjaga makam keramat gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kuncen lah. Oh. Ngerti ilmu gaib cuman nggak ngerti pesugihan. Nah, sedangkan Herman ini emang dukun ilmu hitam yang bisa ngelakuin praktek pesugihan. Singkat cerita, Herman nyaranin buat ngelakuin ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini di Sragen, Jawa Tengah. Kalau lo cari di internet, sebenarnya banyak berita tentang ritual di Gunung Kemukus ini. Yang mana ritualnya sebenarnya macem-macem. Ada yang bilang ritual ini harus dilakuin di malam Kamis Pon. Ada yang bilang harus sampai 35 kali. Tapi yang Herman minta ke Jagat dan Rini, pesugihan ini dilakuin dengan cara berhubungan seks sebanyak 7 kali dengan orang yang bukan pasangan lo sendiri di Gunung Kemukus. Ya dari ritualnya aja udah kurang ajar banget kan sebenarnya. Dan Herman bilang dia mau hasil pesugihannya nanti dibagi 2 sama Herman. Jadi Jagat Rini setengah, Herman setengah hasil duitnya nanti. Singkat cerita, Rini mengiyakan hal itu. Dan dia ngelakuin ritual itu sama laki-laki lain, bukan sama Jagat. Ya gue ngebayanginnya udah fucked up banget. Dan sesudah Rini ngelakuin hubungan seks itu, Herman merintahin Jagat untuk bertapa di makam suci yang tempat si Jagat jagain itu gitu loh. Karena kan ya dia dukun penjaga makam keramat kan. Nah, Jagat juga ngelakuin ritual bertapanya itu sambil telanjang, Muy. Nah, setelah itu kalau ritualnya berhasil, bakal muncul uang di rumah mereka. Udah nih, singkat cerita, setelah Rini selesai ngelakuin ritual itu, di suatu malam, Jagat bertapa dalam keadaan telanjang di makam keramat yang ada di belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, di malam itu Jagat dengar dari dalam rumahnya ada suara gluk, kenceng banget. Kayak, lo kebayang gak sih kalau misalnya ada kerdus gede yang isinya banyak banget barang, jatuh, kayak kenceng banget gitu kan bunyinya. Nah itu suaranya tuh kayak gitu. Jagat selesai bertapa dari makam belakang rumahnya, dia masuk ke dalam rumah, dan bener aja, di dalam rumah dia udah ada kayak bungkusan kain kafan, tapi gede banget. Ukurannya tuh kayak seukuran meja makan, panjang lebarnya tuh sekitar 1 meter, dan tingginya tuh setinggi perut orang dewasa. Kebayang gak gedenya? Iya, gede banget. Gede banget kan. Dan pas dibuka, itu bener-bener isinya uang semua 100 ribuan, yang kalau ditotalin tuh bisa sampai sekitar 15 miliar. 15 miliar. 15 miliar. Lu bayangin aja, Moy. Nah, duit cash 15 miliar ada di depan mata lo gitu. Nah, besokannya Jagat ngasih tahu ke Herman. Herman datanglah ke rumahnya Jagat. Pas dilihat, Herman bilang, "Ini nih, duit 15 miliar cash ini sebanyak itu gak bisa dipakai." Kenapa? Nah, jadi kalau dilihat nih, Nat, si uang-uang ini tuh kotor kelihatannya, terus kayak ada noda tanah kuburan, bau uangnya juga busuk, dan ada darahnya di uang itu. Tapi nggak cuma itu, ada alasan gaibnya dong pasti. Iya. Kenapa uang ini nggak bisa dipakai? Karena kata Herman, uang ini tuh ada makhluk yang jagain. Nah, kenapa? Karena ritual seksnya yang dilakuin Rini tuh nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena waktu Rini ngejalanin ritual seksnya, Rini tuh menikmati hubungan seksual bersama laki-laki yang bukan Jagat. Jadi ya nggak sempurna lah ritualnya. Oke.
Nah, akhirnya Herman bilang, kita harus nyari 7 tumbal buat mensucikan uang pesugihan yang gagal ini. Karena emang ritual yang gagal ini tuh harus diganti pakai tumbal nyawa orang yang hidup, 7 nyawa tuh. Singkat cerita dapatlah orang, sebut aja namanya Hadi. Hadi ini temennya Jagat. Nah, si Hadi ini disuruh buat nyari orang-orang buat bantuin mereka nyari tumbal nyawa. Nah, dari situ akhirnya Hadi dapatlah 2 orang, namanya Zainal dan Omar. Mereka dari Jakarta nih, Zainal sama Omar. Datang ke tempatnya Jagat di Jawa Barat setelah dijanjiin sama Hadi uang 100 juta kalau misalnya uang pesugihan ini udah bersih nantinya. Nah, di malam itu Zainal, Omar, Hadi, Jagat sama Herman, mereka berlima itu ngelihat sendiri uang 15 miliar cash ini. Di atasnya itu beneran ada makhluk yang jagain. Ada satu makhluk besar hitam, matanya merah, bertaring, duduk di atas uang pesugihan itu. Dan makhluk ini namanya Grandong. Apaan tuh, Bu? Dan makhluk ini namanya Grandong. Apaan tuh, Bu? Kayak semacam genderuwo gitu. Ini beneran lu bisa lihat juga di internet sih sebenarnya bentuknya kayak gimana. Iya, gue tau lagi Grandong kayak gimana. Si Grandong inilah yang ngejagain uang yang belum suci ini. Makanya juga nggak bisa dipakai buat bertransaksi gitu kan. Betul. Nah, udah percaya kan duitnya emang harus disuciin. Zainal, Omar sama Hadi ini disuruh buat nyari 4 tumbal lain. Tadi kan sebenarnya 7. Ya. Cuman si Jagat bilang kalau dia bakal ngorbanin anaknya si Rini, anak tirinya dia, 3 orang anaknya, buat dijadiin tumbal. Jadi Hadi, Omar sama Zainal cuma perlu nyari 4 tumbal nyawa gitu. Kok tega banget sih? Nah, makanya parah banget kan. Dan Rini ini nggak tahu kalau misalnya anaknya tuh bakal jadi tumbal. Rini tahu dan ya Rini merasa ya dia udah rela aja gitu. Anjing. Gila. Parah banget kan. Singkat cerita sampai di suatu hari Zainal sama Omar ini tiba-tiba ngerasa kalau mereka tuh perlu nyari dukun lain yang gak punya hubungan sama Herman dan Jagat. Biar? Nah, kenapa Muy? Karena di malam sebelumnya Zainal dan Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini dalam posisi tidur, tapi matanya kebuka. Dia ngeliat di depan dia ada 2 orang anak kecil, lehernya dicekek sampai keangkat. Dan yang nyekek itu si makhluk Grandong tadi. Yang dicekek anak-anaknya Zainal sendiri. Jadi dia kayak rep-repan ngeliat di depan mata dia kedua anaknya tuh dicekek sama Grandong. Sedangkan Omar yang ketindihan juga, dia ngeliat dirinya dia sendiri yang dicekek sama Grandong. Mereka ngerasa tuh ya ini udah bahaya banget. Ya. Akhirnya mereka langsung kabur balik ke Jakarta dan minta bantuan sama dukun dari kenalan-kenalan mereka. Ketemulah akhirnya, namanya sebut aja Dani gitu ya. Omar dan Zainal ini ceritain semuanya ke Dani, kayak mereka disuruh cari 4 tumbal orang. Bahkan si dukun yang di Jawa Barat ini rela buat numbalin 3 orang anak tirinya gitu, biar dapat 7 nyawa untuk ngesuciin uang pesugihan ini. Di situ Dani, dukun yang di Jakarta ini, ngomong ke Zainal sama Omar, siapa bilang kalau yang dibutuhin itu cuma 4 nyawa? Karena setelah Dani terawang, Herman dan Jagat ini tetap masih butuh 7 nyawa. Karena Rini sebenarnya nggak mau numbalin anak-anaknya. Dan dari keterangannya Dani, si dukun Jakarta ini, 7 nyawa itu proyeksinya sebenarnya yang pertama Hadi, terus anak dan istrinya Hadi, Zainal dan kedua anaknya, sama Omar. Jadi 7 nyawa tuh. Ngedenger kayak gitu, Zainal sama Omar langsung ngasih tahu ke Hadi. Dan Hadi tuh langsung keluar dari rencana pesugihan ini. Nah, Dani yang dukun Jakarta ini tuh tipe dukun yang sebenarnya main ilmu putih. Jadi kayak bukan dukun jahat gitu loh, Muy. Nah, dan Dani pun di situ nggak ngebales kelakuan Herman dan Jagat. Tapi Dani ini malah ngutuk balik uang yang ada di rumah Jagat itu. Jadi gimana? Jadi kayak uang yang 15 miliar ini, itu tuh Dani gadain dalam tanda kutip ke leluhurnya dia. Leluhur dia itu suatu penguasa gaib di pantai selatan. Nah, setelah Dani ngelakuin hal ini, sekarang kalau dilihat nih, si duit 15 miliar yang ada di rumahnya Jagat, itu tuh udah nggak dijagain sama Grandong. Sekarang, yang ngejagain duit itu adalah siluman ular. Yang kepala dan badannya itu manusia, tapi perut ke bawah tuh ular. Ular ini adalah peliharaan dari leluhurnya si Dani ini. Di situ Herman dan Jagat marah banget. Dan akhirnya Jagat dan Herman ini ngajak ngadu perang ilmu gitu loh ke si Dani.
Tapi Dani pengennya malah ngajak ngobrol, nggak diserang balik gitu. Si Dani ini bilang, kalau mau dihilangin kutukan uangnya, Herman dan Jagat ini harus ngelakuin satu hal. Dikasih satu cara nih sama Dani. Herman dan Jagat itu harus bawa uang 15 miliar cash ini, naik mobil lewat jalur darat, dari tempat mereka di Jawa Barat, ke ujung pantai Sukabumi di daerah selatan Jawa. Tapi mereka harus ngelewatin 5 gunung suci, yang mana nanti tiap gunung suci ini uangnya akan berkurang, yang akhirnya nanti tinggal setengah, jadi kayak tinggal 7 atau 8 miliar gitu loh. Dan di perjalanan nanti sampai ke Sukabumi itu emang kayak mereka bakal sakit, bakal muntah darah lain-lain, dan banyak kejadian buruk lah yang mereka bakal alamin. Tapi mereka nggak akan mati. Nah, tapi Jagat dan Herman tuh tetap nggak mau ngelakuin itu. Selain karena duitnya bakal berkurang jadi setengah, Herman dan Jagat tuh ngerasa kayak gue diguruin banget nih sama Dani, kayak ngerasa diremehin gitu. Karena emang Dani ini masih muda. Dan itu juga jatuhnya kayak ngerecokin usaha mereka nggak sih? Bener Mui. Nah, setelah itu si Dani ini ngasih tahu ke Zainal sama Omar kalau Jagat dan Herman itu nyoba buat nyelakain keluarganya Zainal dan Omar. Zainal sama Omar ini disuruh ngaji sama Dani jangan sampai putus, dan emang untungnya nggak kenapa-napa. Setelah itu pun si Dani ini nggak nyerang balik Herman dan Jagat, bener-bener nggak dikasih pelajaran apa-apa gitu loh, saking baiknya. Tapi sebulan kemudian ternyata Jagat tetap kena batunya. Setelah tadinya uang ini udah diputus sama Dani, tadi kan gue bilang makhluk gerandongnya hilang kan? Ternyata nggak hilang, Mui. Nah, kali ini makhluk gerandong itu gantian, dia nyekek si Jagat. Yang sampai sekarang akibatnya si Jagat itu jadi lumpuh, nggak bisa bangun sama sekali. Dan Herman sampai sekarang kabarnya masih nyari tumbal buat ngesuciin uang pesugihan itu. Dia nggak ada kepikiran sama sekali buat nyelamatin Jagat gitu? Enggak, Moy. Karena emang bener-bener udah dibutain sama si duit 15 miliar ini. Cerita ini kejadian di salah satu mall yang ada di daerah Cilandak di tahun 2009. Oke. Nah, ini pasti lo berdua tahu banget karena hampir tiap hari lo pasti lewatin. Cuma ya gue nggak bisa ngasih tahu mall ini namanya apa. Gue yakin lo berdua tahu sih. Iya. Nggak usah disebut ya. Iya. Nah, kejadiannya tuh tepatnya di supermarket yang ada di mall di Cilandak itu. Oke. Nah, info sedikit, di sebuah supermarket tuh biasanya dibagi ke beberapa divisi. Ada divisi elektronik, divisi makanan, non makanan, divisi fresh yang isinya sayuran dan buah-buahan, terus ada divisi keamanan sama divisi kasir. Yang mana semua itu kayak dipimpin sama store manager lah, ada satu orang pasti kepalanya kan. Iya. Oke. Nah, kejadian janggal di supermarket ini tuh awalnya terjadi di bagian kasir, di mana nilai penjualan di satu hari yang tercatat di komputer dengan duit real yang masuk itu hasilnya beda, nggak balance. Jadi duit-duit tuh kayak pada hilang, sampai kayak beberapa hari selisih 200-300 ribu tuh selalu ada. Nah, si kepala divisi kasir itu nanya ke semua karyawannya di divisi kasir, dan gak ada yang mengaku kenapa uangnya bisa beda, nggak balance gitu. Sampai akhirnya si kepala divisi kasir itu, sebut aja Mbak Lia, dia ngelaporin hal ini ke store manajernya, sebut aja namanya Pak Asep. Dia ngasih tahu tentang kejadian uang-uangnya nggak balance, tapi karyawannya nggak ada yang mengaku. Nah, tapi si Mbak Lia ini juga bilang ke Pak Asep, sebelum dia datengin Pak Asep itu, ada tetangganya Mbak Lia yang belanja di supermarket, bilang ke Mbak Lia kalau di supermarket kita itu ada yang ngejailin. Maksudnya jailin? Jadi kayak ada hal-hal gaib yang terjadi di supermarketnya dia. Nah, Mbak Lia bilang kayak gitu karena tetangganya ini tuh emang indigo. Gitu. Nah, di situ tuh Pak Asep tuh dengernya skeptis. Karena sebelumnya emang udah pernah kejadian nih, uang kasir hilang. Tapi ternyata hilangnya itu gara-gara ulah salah satu karyawan kasir yang ngambil. Jadi kayak Pak Asep skeptis dong, ya nggak mungkin gaib, pasti ada yang ngambil lagi gitu kan. Nah, dari situ Pak Asep tuh nyoba buat ngecek ke ruang CCTV. Nah, di situ Asep minta ke kepala keamanan, sebut aja namanya Pak Made, buat ngebantuin Pak Asep ngecek CCTV bagian kasir bareng-bareng berdua. Nah, mereka berdua ngecek CCTV itu seharian, dan emang bener, ternyata nggak ada tanda-tanda satupun divisi kasir ini ada yang ngambil duit. Nah, di situ tiba-tiba Pak Asep tuh keinget sama kata-kata Mbak Lia yang bilang kalau supermarket mereka tuh ada yang ngejailin. Di situ Pak Asep nanya ke Pak Made, Pak Made percaya nggak sama hal-hal gaib? Pak Made jawab, ya kami kalau di Bali sih percaya Pak. Emang kenapa?
Di situ Pak Asep cuma jawab, nggak apa-apa Pak Made, ya udah lanjut aja kerja. Udah tuh akhirnya hari udah malam, supermarket tutup. Nah besok paginya karyawan tuh semua pada siap-siap kan buat ngebuka store gitu kan. Tapi tiba-tiba di divisi fresh, yang divisi sayuran dan buah, itu tuh kaget banget. Karena pas mereka datang, tiba-tiba sayur-sayuran yang ada di rak di bagian chiller yang kulkas gede itu, tau gak sih lo? Kebayang kan? Tahu. Nah itu tuh pada berjatuhan, berantakan banget. Buah-buahan juga pada berserakan di lantai. Dan lu tahu timbangan supermarket gak sih? Timbangan yang buat buah Iya, itu, iya. itu kan berat kan? Si timbangan itu tuh posisinya di atas meja tapi kebalik. Anjing. Dan padahal ya itu dari yang supermarket tutup kosong, paginya tiba-tiba kayak gitu, berantakan segala macem. Akhirnya karena udah ada kejadian kayak gitu, si Pak Asep nih mulai percayalah kalau emang ini tuh bukan ulah manusia, tapi kayak ada hubungannya sama hal-hal gaib. Nah dari situ Pak Asep cobalah buat nyari kayak dalam tanda kutip orang pintar buat dipanggil. Oke. Dan akhirnya didatengin lah tuh seorang kiai. Sekitar jam 8-an malam abis Isya, Pak Kiai ini datang. Dan Pak Kiai ini diminta buat ngecek ada apa sih di supermarket itu. Oke. Akhirnya di malam itu Pak Kiai masuk ke dalam supermarket, dia keliling, dia jalan, dia ngeliat-ngeliat di supermarket ini ditemenin sama Pak Made dan Pak Asep. Udah selesai semua tempat dikelilingin, si Pak Kiai ini nanya ke Pak Asep, ini lampu bisa dimatiin nggak? Karena di sini posisinya si supermarket itu masih buka, jadi mereka harus nunggu sampai supermarket tuh selesai beroperasi. Singkat cerita sampai sekitar jam 11-an malam lah, supermarket ini udah tutup. Pak Kiai akhirnya masuk, tapi sebelum masuk, si Pak Kiai ini nyuruh buat Pak Asep dan Pak Made itu nunggu dan ngeliatin aja dari ruang CCTV. Nunggu dan ngeliatin aja dari ruang CCTV. Si Pak Kiai ini ngomong apapun yang terjadi, Pak Asep sama Pak Made itu nggak usah masuk. Biar Pak Kiai-nya aja masuk. Mereka berdua, si Pak Made sama Pak Asep, itu perhatian aja terus dari CCTV dan rekam aja semuanya. Dia bilang gitu. Di supermarket yang gede itu cuman pakai sendiri, Bi. Iya betul, dia sendiri. Dan Pak Asep dan Pak Made itu ngeliatin dari CCTV. Merhatiin si Pak Kiai jalan di dalam situ sendirian di supermarket yang udah gelap. Anjing. Oke, udah tuh Pak Kiai masuk. Dari CCTV kan kelihatan tetap kalaupun gelap ada kayak ya CCTV infrared gitu kan. Udah tuh Pak Kiai ini jalan pelan, dia tenang keliling supermarket, dia jalan ke bagian elektronik, dia jalan lagi lanjut ke bagian makanan, dia jalan terus lanjut ke bagian sabun, peralatan rumah tangga segala macem, sampai akhirnya tiba-tiba dari CCTV kelihatan nih kalau Pak Kiai ini berhenti di bagian fresh, di bagian sayur dan buah-buahan. Di deket rak buah-buahan, tiba-tiba Pak Kiai ini berhenti, berdiri gitu aja. Oke. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Kiai ini kelempar ke belakang, mental gitu aja. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Bangsat. Pak Asep sama Pak Made tuh kaget banget. Dan Pak Made langsung kayak mau gerak buat datengin Pak Kiai ini kan, kayak buat bantu gitu. Tapi Pak Asep langsung nahan, karena dia ingat kata Pak Kiai-nya, apapun yang terjadi mereka harus stay di ruang CCTV kan, dan rekam semua kejadiannya. Iya. Nah nggak lama setelah itu kelihatan tuh di CCTV kalau Pak Kiai ini berdiri lagi, dan Pak Kiai ini pelan-pelan ngangkat tangannya nunjuk ke arah depan dia. Dan di situ Pak Kiai ini tuh nunjuk ke arah chiller sayuran kayak rak kulkas gitu. Seakan-akan kayak Pak Kiai ini ngasih tahu ada sesuatu di chiller itu. Dari situ angle CCTV tuh digeser sama Pak Asep ke arah chiller. Dan di situ seketika Pak Asep dan Pak Made ini diem. Dan gak lama mereka saling tengok dan tatap-tatapan. Seakan-akan mereka tuh gak percaya sama apa yang mereka lihat. Emang dia lihat apa? Nah Moy, mereka berdua ngelihat dengan jelas banget lewat CCTV di depan chiller sayur itu ada genderuwo Bangsat. berdiri, badannya hitam semua, tinggi banget, dan lebih tinggi dari chiller sayuran itu sendiri. Wah. Dan gak lama dari situ, Pak Kiai ini kayak sesantai itu jalan keluar supermarket ke arah ruang CCTV tempat Pak Made dan Pak Asep. Begitu mereka ketemu, Pak Kiai ini langsung nanya, dari kemarin ada duit hilang ya? Pak Asep dan Pak Made kaget banget dong, karena kan Pak Kiai ini kan gak dikasih tahu apa-apa kan tentang duit hilang itu kan. Dan Pak Kiai ini cuma dimintain tolong buat ngecek supermarket mereka itu ada apa gitu aja kan. Dan Pak Kiai ini juga ngasih tahu kalau sempet ada buah-buahan dan sayur-sayuran tuh jatuh berantakan. Pak Asep nanya dong, kenapa Pak Kiai ini bisa tahu? Nah, Pak Kiai ini ngejelasin kalau supermarket ini tuh ternyata ada yang ngejailin.
Dan Pak Kiai ini tuh minta buat besok dia mau bawa murid-muridnya ke tempat ini buat di ngajiin. Singkat cerita, besokannya malam setelah udah selesai beroperasi, supermarket udah tutup, supermarket ini di ngajiin. Pak Kiai ngaji di bagian sayur dan buah-buahan. Dengan posisinya tuh Pak Kiai sama murid-muridnya itu tuh duduknya ngelingker gitu loh, Muihnat. Bayang gak sih? Iya. Ngelingker di bawah lantai. Nah, sedangkan Pak Asep dan Pak Made itu perhatiin lagi dari ruang CCTV. Sampai sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba dari CCTV itu Pak Asep dan Pak Made itu ngelihat di tempat Pak Kiai dan murid-muridnya yang lagi ngaji, dengan keadaan mereka duduk ngelingkar gitu, di tengah-tengah mereka yang lagi ngaji itu berdiri genderuwo. Anjing. Dan si genderuwo itu berdiri sampai sekitar jam 2-an pagi. Diem gitu aja. Jadi 2 jam. 2 jam. Dan di situ posisinya Pak Kiai dan murid-murid itu terus ngaji gitu aja. Sampai sekitar jam 2-an lewat itu, tiba-tiba genderuwo itu hilang gitu aja. Dan gak lama, akhirnya Pak Kiai dan murid-muridnya keluar dari supermarket dan ketemu Pak Asep dan Pak Made. Di situ Pak Kiai ngasih tahu kalau ternyata emang ada yang ngegunain ilmu gaib untuk merusak supermarket mereka ini. Dan orang yang ngegunain ilmu gaib itu adalah karyawan yang dulu kerja di sini, yang dendam gara-gara dia dipecat. Dipecatnya kenapa? Ingat kan tadi yang gue cerita di awal kalau ada karyawan kasir yang dipecat gara-gara ketahuan ngambil uang di kasir supermarket. Nah, itu dia orangnya. Anjing, dia balas dendam. Iya, Muih, dia balas dendam. Dia balas dendamnya dengan cara setelah dia dipecat itu, dia belajar ilmu sampai akhirnya dia nyantet si supermarket itu sendiri. Tapi kayaknya gue tahu deh mall yang lo maksud ini namanya apa, Bi. Dan lo juga yakin kan, Moy, mall yang gue ceritain itu apa? Iya. Karena gue juga tahu mall yang lo maksud. Sekarang kita udah sama-sama tahu mallnya di mana aja. Kira-kira kalian berani nggak ngedatengin mall itu dan ngebuktiin sendiri kejadian-kejadian yang tadi udah kita ceritain? Gue dapet cerita ini dari teman gue yang kuliah di Surabaya. Dan kejadian ini di kampusnya salah satu PTN di Surabaya, tepatnya di daerah Sukolilo. Nah, kalau lo pada penasaran, lo tinggal cari aja deh yang namanya kampus apa. Jadi kejadian itu di tahun 2018. Gedung jurusannya temen gue ini tuh baru jadi sekitar 2 tahun lalu dari kejadian ini. Jadi tahun 2016 tuh. Kejadian 2018, gedungnya baru dibikin selesai tahun 2016. Dan beberapa spot di daerah jurusannya ini tuh masih terbengkalai gitu pembangunannya. Karena kayak bekas rawa sama bekas tanah kosong gitu loh. Dan gara-gara terbengkalai, dibuatlah kantin sementara di belakang gedung jurusan ini. Tempatnya itu agak di pojok, di bawah pohon gede yang lumayan lebat. Jadi kalau siang tuh lumayan adem. Nah, nggak jauh dari kantin sementara ini ada gedung genset. Kantin sementara ini tuh bisa dibilang lebih mirip kayak gubuk gitu. Rangkanya tuh dibuat pakai kayu dan atapnya tuh pakai terpal plastik biru yang bisa dipakai buat alat tenda. Jadi kayak rada-rada pecel lele gitu lah ya. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap karena nggak ada lampu di situ. Begitu juga si gedung genset ini yang ada di dekat si kantin sementara itu. Gedung genset itu gedung listrik gitu kan maksudnya? Iya, mau jadi kayak ada satu bangunan yang ya nggak segede gedung juga sih mungkin ya. Tapi si bangunan ini isinya genset gitu loh, yang cukup gede ya buat nampung listrik cadangan buat si jurusan ini gitu lah. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2-an malam. Nah, jadi di malam itu anak-anak itu lagi ngadain kayak acara syukuran gitu karena ada angkatan yang mau wisudaan. Jadi emang mereka sering bikin acara syukuran ini gitu. Nah, acaranya tuh mulai dari bakar-bakaran, barbekyuan, itu mulai jam 8 malam. Dan biasanya tuh mereka nutup dengan minum-minum. Jadi kayak ya gak hiburan kali ya sebenarnya ya, acara selamatan kali ya. Ini tuh acaranya kayak di belakang gedung kampus, kayak ada space gitu loh. Dan emang tempatnya gak deket dari si kantin sementara ini. Nah, jadi singkat cerita, setelah acara selesai, banyak yang udah pulang dan si gedung jurusan ini udah mulai sepi. Ada satu cowok, sebut aja namanya Aldi. Dia tuh ke toilet mau pipis. Setelah keluar toilet, Aldi ngeliat dari jauh ada 2 orang temannya Aldi ini jalan ke arah kantin. Nah, kantin sementara yang tadi gue bilang itu tuh arahnya berlawanan banget sama tempat acara mereka. Jadi kalau misalkan dari toilet, kalau lo mau ke acara tempat syukuran ini, itu tuh ke arah kanan. Tapi kalau ke kantin yang sementara, itu ke arah kiri, ngelewatin gedung genset juga.
Jadi kayak ya gampangnya di ujung misalnya tempat acaranya, terus kayak di tengah-tengah area jurusan itu toilet, terus kalau misal lu kiri itu ya tadi gedung genset, habis itu di ujungnya kantin gitu. Nah, Aldi tuh coba ngikutin teman-temannya dari jauh. Dia coba panggil-panggil tuh dua temennya dan gak nyaut. Terus Aldi mulai rada jalan cepet buat ngejar dua temennya ini. Aldi ngelewatin gedung genset dan dari jauh Aldi ngeliat dua temennya itu belok ke arah tempat kantinnya itu, kantin sementara. Tapi pas Aldi samperin, pas dia udah sampai kantin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kantin sementara ini kosong gitu aja. Ngerasa ada yang nggak beres, Aldi langsung balik arah tuh. Dia buru-buru ke tempat acara syukuran. Di situ dia mulai deg-degan, udah mulai takut tuh dia. Mana kampusnya udah gelap juga kan. Tapi waktu mau ngelewatin gedung genset, Aldi kaget banget. Sampai dia diam terpaku. Aldi tuh shock banget karena dia ngelihat di depan gedung genset ini, jauh di depan dia ngelihat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Anjing. Persis sama kayak dia, pakaiannya pun sama, kemeja biru sama celana jeans. Tapi bedanya sosok ini tuh mukanya lesu dan pucat. Dan sosok ini tuh ngeliatin Aldi dengan tatapan kosong. Aldi diam beberapa detik, tapi akhirnya dia bisa gerak dan dia langsung lari ke arah belakang. Aldi coba cari jalan lain, karena harusnya kan ngelewatin genset itu dong. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu, ngelewatin kantin sementara lagi. Ya. Dia lari kenceng banget. Tapi pas Aldi ini ngelewatin kantin sementara itu, di dekat kantin itu kan ada pohon lebat yang gue bilang tadi kan. Di situ Aldi ngeliat di pohon itu ada orang malam-malam jam 2 pagi meluk pohon besar ini. Dan mukanya si orang ini tuh nempel sama si pohon. Kayak lu bayangin Muinat, ngapain kan jam 2 pagi orang melukin pohon besar gitu. Mana kampusnya juga gelap banget. Aneh banget kan? Lagi mabuk kali, Bi. Nah, Aldi juga mikir gitu awalnya. Tapi gak lama Aldi tuh ngeh kalau orang yang melukin pohon ini, baju dan celananya itu persis kayak baju dan celana dia. Anjir. Ada dua orang yang sama berarti. Nah, dan yang bener aja Mui, tiba-tiba orang yang meluk pohon ini nengok ke arah Aldi. Dan ternyata mukanya persis sama sosok yang Aldi lihat di gedung genset tadi. Yang mana ya mukanya Aldi sendiri gitu loh. Aldi langsung lari kenceng banget ke arah tempat acaranya dia. Dan dia gak berani ngelihat ke arah belakang lagi. Sampai di tempat acaranya, Aldi langsung buru-buru ambil tas dan ambil barang-barangnya dia. Di situ beberapa teman Aldi yang masih ada ngeliatin Aldi keheranan dan nanyain, Aldi kenapa kok buru-buru? Dan mukanya Aldi tuh pucet ketakutan banget. Tapi Aldi gak ganggu Bri sama sekali. Dia udah gak kepikiran apa-apa selain cuman ya dia mau pulang aja ke kosannya gitu loh. Langsung lah Aldi cabut ke parkiran motor. Dan begitu sampai di motornya, Aldi langsung hidupin motornya dia dan buru-buru mundurin motornya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang megang pundaknya Aldi. Seketika Aldi kaget banget. Perasaannya campur aduk tuh di situ. Tapi pas Aldi nyoba buat nengok ke belakang, yang pertama kali dia lihat itu ke arah perut orang yang megang pundak dia. Oke. Ini duduk di jok motornya kan, Bi? Enggak Mui, masih berdiri. Oh. Dan benar aja, baju orang ini kemeja biru dan celana jeans. Masih sama persis kayak baju yang Aldi pakai malam itu. Tapi pas Aldi ngeliat ke atas, dia udah gak lihat muka yang mirip sama muka dia lagi. Kali ini dia ngeliat sosok yang megang pundak dia itu mukanya gak berkulit, daging semua. Bola matanya keluar hampir mau copot. Dan dari pipinya sosok ini tuh keluar nanah banyak banget. Terus si sosok ini ngomong, "Nebeng dong, aku mau nginep di tempat kamu." Nah, gara-gara itu Aldi tuh langsung gak pakai pikir apa-apa. Dia langsung gas motornya kenceng banget sampai gak ngerem sama sekali, saking takutnya. Sampai akhirnya Aldi ini berhasil masuk ke dalam kosannya dan langsung kunci kamar kosannya dia. Dan setelah kejadian itu, Aldi tuh sempet 3 hari gak masuk kampus gara-gara masih trauma. Tapi temen gue bilang, kata orang-orang di kampus itu, di antara area kantin sementara sama genset itu emang kayak rame. Dan penunggu-penunggu di sana tuh sering show off, nunjukin diri mereka gitu loh. Dan kalau lo masih pada penasaran nih kampus apa, kalau yang dari gue denger ya, kampus ini tuh terkenal banget sama salah satu sosok penunggu di kampus ini, yaitu hantu tanpa kepala.
Tapi berarti hantunya tuh suka nyerupain orangnya itu ya? Nah, gue nggak tahu Nat, apakah emang sering si sosok ini nyerupain orang atau enggak ya. Tapi emang bener-bener banyak penunggu di sana gitu loh. Yang Aldi lihat berarti bukan hantu yang paling terkenal di kampus itu kan, Bi? Bukan sih, Muy. Anjing, kok misalnya hantu tanpa kepala Aldi yang lihat, gila ya. Wah, gue nggak kebayang sih, Muy. Apakah ngeliat hantu kepala buntung tuh bakal lebih serem dari apa yang Aldi lihat malam itu? Iya.